كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إقرارا به والتوحيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin Ustaz Dr. Haji Dedi S. Ridwan serta pengurus Akhirul Kiram Ustaz Haji Nunu Zakaria kita yang senantiasa selalu menuntun kita dalam qiraatul Quran, dan tidak lupa yang juga kita sama-sama menghormati Ketua RW 13 ya, yang selalu menyertai kita semua. Cuma saya kaget kemarin Pak, ke tempat si Bibit tukang bala-bala itu saya nanya, Bi, jatah saya mana? Udah ambil Pak RW pas setiap hari kesini. Saya bilang Pak RW gemuk. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian pesantren subuh ya, pesantren lansia Masjid Muhajirin. Pagi ini saya akan mengambil tema pertengkaran di antara para malaikat tentang pengampunan dosa dan derajat. Jadi pertengkaran atau perdebatan atau saling membantah antara malaikat Pak tentang ampunan dosa. Saya akan bacakan hadisnya secara lengkap karena nanti dijadikan referensi oleh Bapak Ibu semua ya. Apalagi mungkin yang suka klik YouTube, maka mereka memerlukan hadis versi lengkapnya. Oleh karena itu saya akan bacakan, agak panjang sedikit tapi tidak apa-apa. Nanti penjelasannya singkat saja ya. Seperti biasa waktu kita cuma 30 menit sehingga harus efektif ya. Hadis ini Bapak bisa jumpai di Sunan At-Tirmizi, hadis sahih Pak. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Abbas ya. Jadi sepupu Nabi Muhammad SAW. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam atani lailah Rabbi tabaraka wa ta'ala fi ahsani surah. Qala Allah ya Muhammad hal tadri fima yahtasimul mal'ul a'la wa qultu la fawadha'a baina yadayya fawadha'a baina katifayya fawajadtu bardahun fawajadtu wa alimtu ma fis samawati wal ard. Qala Allah ya Muhammad hal tadri fima yahtasimul mala'ul a'la wa qultu na'am fil kafarah wal kafarah al mukshu fil masajid ba'da salawat al masyu ala aqdami ila jamaah wasbagal wudu indal makari wa darajat afsu syalam wa tamut ta'am wasulul lail wa nasu niyam fa iza fa'alta asha fil khair wa mata fil khair wa kana min khati'atuhu kayaumin waladatu ummu. Ya Muhammad idza shallaita qul Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin wa idza aradta bi ibadi fitnatan faqdi ilayya ghaira
maftun ini. Atau kama qala hadis sahih riwayat Imam At-Tirmizi. Kata Abdullah bin Abbas, artinya Pak, Rasul berkata, pada suatu malam Allah datang menjumpaiku dalam wujud yang paling indah. Kata Abdullah bin Abbas, aku mengira Rasul sedang bermimpi. Lalu kata Rasulullah SAW, wahai Muhammad, Allah berkata, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan para malaikat di atas langit sana? Kataku, kata Rasul ini, saya tidak tahu ya Rabb. Lalu Allah kemudian meletakkan tangannya di antara dua belikat. Ini. Meletakkan tangannya di antara dua belikat, sehingga aku merasakan kesejukan yang sangat nyaman. Tiba-tiba serta-merta aku menjadi tahu segala macam yang terjadi di bumi dan di langit. Lalu kata Allah, wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan para malaikat di langit sana? Aku menjawab, tahu ya Rabb, tentang penghapusan dosa, tentang kifarat, tentang kafarah, yaitu bagi mereka yang duduk sebentar di masjid setelah sholat, maka itu menjadi ampunan dosa. Kemudian yang berjalan kaki dari rumah menuju masjid mengejar sholat berjamaah, itu jadi ampunan dosa. Dan yang menyempurnakan wudhu di saat sulit untuk melaksanakan wudhu, misalnya cuaca dingin, tempatnya jauh, lagi sakit, tapi dia berusaha untuk menyempurnakan wudhu, maka itu menjadi ampunan dosa. Dan yang kedua, tentang ditinggikannya derajat hamba Allah, yaitu dengan selalu menyebarkan salam, kemudian dengan membagi-bagikan makanan, dan melakukan sholat malam di saat orang-orang sedang tidur lelap. Wahai Muhammad, jika engkau kerjakan ini semua, maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang baik dan mati meninggal yang baik. Ya Muhammad, jika engkau berdoa, ya, maka ucapkanlah, aku mohon kepadamu ya Rabb, perbuatan-perbuatan yang baik, dan jauhkanlah dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan jika engkau ya Rabb akan menguji diriku dengan fitnah, jauhkan itu semua, bahkan aku rela untuk dimatikan atau diwafatkan. Pak, hadis ini apa? Menjadi tuntunan kita semua, Pak. Kata Rasulullah, suatu malam Allah turun menemui diriku. Islam mengajarkan, Pak, Allah turun menemui kita tuh, ya, jangan diartikan turunnya tuh seperti manusia. Tidak boleh, Pak. Turun seperti astronot turun, misalnya gitu ya. Atau membayangkan Allah tuh wajahnya, ya, tangannya, kakinya, mata, hidungnya, nggak boleh, Pak. Pokoknya Bapak Ibu dengar hadis tadi atau nanti di Quran tentang tangan Allah, mata Allah, telinga Allah, udah baca itu. Jangan ditafsirkan atau diserupakan dengan manusia. Rasul ajarkan itu, Pak. Jadi Allah turun dengan rupa wajah yang paling indah. Lalu Allah tanya, ya Muhammad, tahukah kamu apa yang menjadi perdebatan para malaikat? Ternyata malaikat juga suka berdebat, Pak. Yahtasimu itu maknanya seperti bertengkar, ya. Tahukah kamu
hal tadri fi ma yahtasimul mal'ul a'la. Yahtasim itu artinya bertengkar, Pak. Tahukah kamu apa yang menjadi pertengkaran para malaikat di langit sana? Nabi bilang, saya tidak tahu ya Rabb. Nggak tahu. Lalu Allah nih Pak nempelkan tangannya. Rasul bilang, fawadha yadayhi baina katifayya. Lalu Allah menempelkan tangannya di antara dua belikat, Pak, punggung nih. Ya, tempelkan. Kan di punggung Nabi itu ada tanda kenabian, Pak, ya, sebesar telur burung puyuh tuh. Namanya khatmun Nabi. Ya, ciri dia seorang nabi itu ada tandanya di belikat nih, Pak. Sebesar telur puyuh tuh, benjolan. Nah, Allah menempelkan pada tempat itu. Tiba-tiba Rasul nih Pak merasa sejuk, nyaman. Dan tiba-tiba dia jadi tahu segala macam peristiwa yang terjadi di bumi dan di langit. Otomatis Pak. Ini yang disebut dalam Islam disebut ilmu laduni tuh ya. Kan Bapak sih dengar tuh ya. Punya ilmu laduni gitu ya. Tiba-tiba dia pintar ya, nggak belajar, nggak sekolah, nggak pesantren, nggak mondok, nggak ngaji, tiba-tiba pintar, tiba-tiba punya kelebihan ya, yang keistimewaan. Itu namanya ilmu laduni. Tapi kalau kita bisa belajar, sekolah, ngaji, menuntut ilmu tuh pergi ke guru ya, sebulan, setahun, 10 tahun tuh, itu namanya ilmu kasbi atau ilmu kasabi ya. Ilmu yang diperoleh dengan apa? Syariat ya, belajar. Tapi ada ilmu yang Allah sengaja berikan ya, tanpa belajar. Sama seperti ketika Nabi Muhammad memperoleh kenabian. Rasul nggak bisa baca Quran ya, ummi. Sampai Iqra, baca-baca nih. Saya bilang, saya nggak bisa baca malaikat kan. Iqra, nggak bisa baca. Maqara tuh, saya nggak bisa baca. Lalu dipeluk oleh malaikat Jibril tuh, ya, sampai nggak bisa napas Nabi Muhammad itu ketika wahyu pertama turun dia. Tiba-tiba selesai, jadi bisa baca Pak. Ya. Dalam praktek keseharian mungkin mohon maaf nih, ada di antara kita mungkin ya, atau keluarga kita, kerabat kita, yang tiba-tiba dia punya kemampuan spiritual, ya, kemampuan istimewa, tangannya punya bisa nyetrum Pak. Pernah jumpa dengan orang gitu ya? Tangannya itu seperti ada setrumnya Pak ya. Atau dia panas tangannya itu ya, atau dia dingin sekali. Kalau kita pegang tuh nyetrum tangan, aduh gitu ya. Tuh kalau Bapak suka nonton YouTube, ada orang suka mijet itu ya, gitu-gitu kan, dia wah jojokan kayak setrum gitu. Nanti Bapak pergi ke tukang apa namanya, tukang pijet atau apa gitu ya, pengobatan spiritual itu, Bapak akan jumpai. Atau orang tiba-tiba pintar, jadi tahu tuh ya. Cuma perkara ilmu laduni sering disalahgunakan oleh siapa? Orang Islam kita juga. Dia ngaku-ngaku dapatkan ilmu laduni, paham nggak? Dia cerita korban, saya dapat ilmu laduni nih, bisa nyembuhin. Coba nggak sembuh-sembuh. Coba tangannya nggak bisa gitu ya, gitu Pak ya. Jadi ini disalahgunakan. Tiba-tiba jadi ustadz dadakan, paham Pak ya? Jadi kiai dadakan tuh, ngaku saya dapat ilham, ya, dapat wahyu. Ah ini penyalahgunaan ilmu laduni. Dan ini banyak Pak, ya. Saya dapat ilham, dapat tahu, dapat ilmu Allah, bisa menggandakan uang. Coba tuh. Ada namanya pondok pesantren penggandaan uang syariah. Coba. Pesantren penggandaan uang halal. Wah luar biasa sekarang Pak. Siapa ustaz siapa tuh ya? Saya bukan. Ngeri Pak sekarang ya Pak. Itu penyalahgunaan ilmu laduni. Dia merasa saya dapat wahyu, saya dapat ilmu bisa menggandakan uang. Sebenarnya kalau bisa benar-benar itu rakyat gak ada yang miskin tuh. Dia lipat gandakan semua. Syaratnya apa? Setor. Bapak pengen harga berapa? 1 juta. Setor nebus 100.000. Kalau pengen 10 juta, setor 1 juta. Ya 10% tuh DP-nya tuh. Baru dikasih katanya. Begitu dia punya persyaratan tuh. Nanti saya transfer.
Itu yang praktek yang udah ngirim tuh nggak pernah transfer. Cuma dikasih bukti transfer. Ini udah saya transfer nih ke rekening kamu, ya. Kamu kan cuma ngirim 1 juta, dapat 10 juta. Nih bukti transfernya, ya. Dikasih buktinya tuh, tapi dicek di bank nggak ada, Pak. Artinya apa? Itu bukti transferan palsu. Ya, Pak. Sampai begitu, Pak. Itu ustadz klaimnya. Ya, nanti Bapak cari di YouTube itu, di TikTok, ya. Saya kadang-kadang ngeri juga sekarang nih ya, yang ngaku-ngaku mendapat ilmu laduni. Baik, saya teruskan. Jadi setelah ditempelkan tangan Allah tadi saya pesan, jangan membayangkan Allah tuh punya tangan seperti kita ya. Udah, Allah menempelkan tangannya, kemudian Nabi merasa nyaman, dan tiba-tiba Nabi tahu semua apa yang terjadi di langit dan di bumi. Allah tanya lagi, ya Muhammad, tahukah kamu apa yang terjadi perdebatan malaikat di langit sana? Tahu ya Rob, tentang apa? Tentang penghapusan dosa, tentang kifarat, tentang kafaroh, ya. Karena apa? Karena malaikat itu berdebat tentang kafarat itu. Malaikat iri dengan manusia, Pak. Manusia itu paling enak, Pak. Orang Islam paling enak, orang beriman paling enak. Kata malaikat, manusia itu, orang Islam itu paling enak. Dia boleh berbuat baik, dia boleh berbuat jahat, dia boleh memfitnah, dia boleh korupsi, dia boleh gibah, dia boleh sedekah, ya. Bermacam-macam perbuatan dibolehkan oleh Allah tuh. Nah, dipersilakan, ya, diizinkan, bukan bolehkan, diizinkan. Mau berbuat baik, berbuat jahat tuh. Dan Allah memberikan jalan keluarnya tuh, untuk memberikan ampunan, menghapus dosa yang diperbuatnya itu. Gimana nggak enak kata para malaikat, ya. Sehingga malaikat ngiri dengan kita. Kita boleh berbuat jahat, tapi Allah kasih jalan keluar, ampunan tuh, kifarat. Nah, di antara kifarat pengampunan dosa itu ada 3 kata Rasulullah. Yang pertama, duduk sebentar di masjid setelah sholat. Kita habis sholat wajib tadi subuh tuh, duduk sebentar nih Pak, 1 jam nih, kita baca Quran ya, kita ngaji nih. Itu kata Rasulullah jadi kifarat. Al-muksyu fil masajid ba'da sholat. Duduk sebentar di masjid setelah sholat, itu jadi ampunan dosa Pak. Kita dosa gak terhitung saking banyak itu Pak ya. Nah, karena manusia ini pan tidak ada gading yang tak retak, tidak ada tul yang tak botak, tidak ada bisul yang tak bengkak, tidak ada luka yang tak koyak. Semua orang mesti punya dosa. Dan Allah kasih tahu caranya, duduk di masjid sebentar. Tuh, terhapus dosa itu semua. Atau kamu berjalan dari rumah tuh, berjalan kaki, naik motor, naik sepeda tuh, dia boleh jalan, mengejar sholat berjamaah. Dia kejar takbir yang pertama. Itu jadi kifarat, jadi ampunan dosa. Nah, yang ketiga, berwudu, menyempurnakan wudu pada saat kita susah untuk berwudu. Bagi kita mungkin tinggal di komplek gak ada kesulitan. Dulu waktu kita kecil, waktu kita susah di kampung, mohon maaf ya, saya ngalamin itu. Air itu jauh dari rumah Pak. Ya, sumur itu di belakang kan, harus nimba dulu. Bahkan kalau musim kemarau tuh harus pergi ke sungai. Nah, susukan tuh. Itu jalannya turun Pak, gawir tuh ya. Subuh gerimis, dingin, wah berat Pak. Untuk wudhu itu pun perlu tantangan tersendiri. Atau Bapak tinggal di daerah subtropis, musim salju, ya dingin, nggak ada pemanas, itu tantangan. Lah orang yang bisa menyempurnakan wudhu, maka itu jadi ampunan dosa. Atau lagi sakit, mohon maaf, sakit susah berwudhu, Bapak paksakan berwudhu, sempurnakan, maka itu jadi ampunan dosa. Ya, 3. Dan yang kedua kata Rasulullah tentang Allah meninggikan derajat hambanya, menaikkan derajat hambanya. Kita sudah beriman, kita pengen mendapatkan tempat surga yang terbaik, ya, surga yang punya derajat.
Bahkan mungkin di dunia pun kita pengen mendapatkan derajat yang tinggi, ya. Setidaknya ya mungkin di atas rata-rata. Itu menjadi keinginan kita. Rasul ajarkan, Allah ajarkan bagaimana cara meninggikan derajat itu. Apa? Yang pertama Rasul bilang gini, afsu salam, ya. Tebarkanlah salam. Tebarkanlah kedamaian. Tebarkanlah keselamatan. Apa maksudnya? Ucapkanlah tuh, boleh ucapkan salam, assalamualaikum, boleh, ya. Atau ucapkan yang memberikan kesejukan, ketentraman. Pejabat tuh sering mengucapkan kata-kata tidak mendamaikan. Kita disuruh mengucapkan kata-kata di kalimat-kalimat yang mendamaikan, menenteramkan, ya, menyelamatkan. Jangan kemudian ucapannya itu bikin gaduh, bikin rame, bikin pertengkaran, bikin kebencian, bahkan menyakiti hati rakyat. Afsus salam, ya. Tegur sapa, Pak. Itu dianjurkan, Pak. Assalamualaikum. Halo. Ya, hai. Saya, Pak, di Podomoro tuh kalau gue sama bapak-bapak semua nih, itu mama kan banyak pakai pakaian seksi itu. Ya. Negur tuh ya, assalamualaikum, nggak ada yang jawab, Pak. Ya. Hai, nggak ada yang jawab, Pak. Halo, nggak ada yang jawab, Pak. Cuek semua. Itu dari 100 emak-emak yang saya tegur tuh, Pak, nggak ada satupun yang jawab, Pak. Cuma satu dari 100 itu, hai, Mas Agus ya. Bukan Mas Agus, dia bilang ini Mas Agus, udah lama ya di rumah ya. Bukan saya Wahono. Kakak Mas Agus ya, bukan sih bilang. Itu cuma ngejawab itu satu, yang lain itu nggak ada yang ngejawab satu pun, Pak. Jadi menyebarkan salam ini penting, Pak. Assalamualaikum. Kalaupun jauh kita angkat tangan, ya. Islam tuh kalau kita Bapak pernah pergi umroh atau haji tuh, ya, di Hajar Aswad ya. Kan kita nggak bisa nempel kan, ya susah, apalagi nyium. Nempelnya itu aja susah, itu mesti rezeki, Pak. Makanya kadang-kadang kalau kita pergi umroh haji nggak nyium hajar itu rasanya kadang-kadang ada penyesalan, gitu ya. Ada penyesalan sekalipun itu cuma sunnah aja, cuman ada kurang sensasi gitu ya. Umroh lagi nyentuh lagi nggak bisa lagi, Pak. Berkali-kali itu ya. Tapi Bapak Ibu yang pernah menyentuh apalagi mencium hajar itu rezeki, Pak, ya. Karena sesuatu sekalipun tidak wajib, dari sunnah aja. Rasul ajarkan kalau nggak bisa nyentuh apalagi nyium, dari jauh aja, ya. Allahu Akbar, Bismillah, udah gitu aja dari jauh tuh ya. Sama kita pun kalau teman-teman tuh, Pak, ya, kalau misalnya nggak ketemu jauh tuh, ya bercakapan dari jauh aja, Assalamualaikum. Sekalipun nggak bersuara tuh, kan Allah mencatat, Pak, ya. Malaikat rakib kan mencatat kita. Sekarang dalam hati, Assalamualaikum. Jauh, ya, nggak mungkin kan kita teriak-teriak, Assalamualaikum. Gitu. Allah catat itu, Pak. Itu maksudkan menyebarkan salam tuh, ya. Ini penting, Pak. Apalagi kita kenal satu majelis, satu pesantren lansia, ya, tetangga tuh, satu kompleks, satu RW, ucapkan salam, ya. Naik angkot, kita naik mobil, ya, cukup angkat tangan itu aja. Itu menyebarkan salam. Itu tuh kata Rasul bilang bisa meninggikan derajat, paham ya? Meninggikan derajat kita. Kenapa kita lakukan, Pak? Yang amal sederhana tuh ya. Cuma menyebarkan salam saja, angkat tangan, udah, Assalamualaikum. Atau enggak sempat angkat tangan, cuma Assalamualaikum, udah. Memang tidak terdengar, tapi malaikat mencatat kita, Pak, gitu ya. Biasakan nafsu salam. Yang kedua, wa'amul to'am, berbagi makanan nih, Pak. Terserah sarannya apa saja, mau pengajian, mau botram, ya, mau bagi-bagi syukuran, mau resepsi, pokoknya bagi-bagi makanan, ya. Bagikan makanan. Apalagi makanan lebih kita di rumah nggak makan tuh, Pak, mubazir, bagikan ke kaki Kingdo segala macam tuh. Kang Am itu nih ada makanan di bawah. Yang sampah tuh ambil keresek, bagikan. Ini makanan sisa, ya. Kita nggak kemakan, Pak, ya. Mungkin kalau makan sisa nggak enak juga ya. Pokoknya kan makanan yang masih layak dimakan lah, bagikan. Itu mutfah.
Ini penting, Pak. Nah, penting sekali. Kenapa? Karena salah satu syariat Islam, ya, syariat, Pak. Zakat, infak, sedekah, maksudnya adalah itu berbagi. Kisah meninggalnya anak beranak di Kiang Roge, Pak, minggu lalu tuh ya, gara-gara itu, ya, salah satunya karena tidak ada yang peduli dengan keluarga itu. Dia bunuh diri itu satu bab, ya, bab tersendiri, sama dengan bab orang kafir, paham nggak? Orang kafir, orang musyrik itu pilihan, Pak. Jangan salahkan mereka, paham ya? Jadi orang kafir kan dosanya selamanya ya. Itu pilihan dia. Kita harus mengerti tentang kemanusiaan, Pak. Jadi orang musyrik itu pilihan dia. Paham Pak ya? Dia akan disiksa selamanya. Orang bunuh diri pilihan dia. Paham Pak ya? Dia disiksa selamanya. Sama dengan orang musyrik, orang kafir, sama kedudukannya itu ya. Sama-sama disiksa selamanya. Ya. Bahkan mungkin, mohon maaf, orang bunuh diri masih ada celah. Paham? Kenapa? Karena pernah bersyahadat. Ya. Orang kafir tidak pernah bersyahadat. Orang musyrik tidak pernah bersyahadat. Tapi orang bunuh diri dia pernah bersyahadat. Bahkan mungkin pernah sholat, pernah ngaji, ya. Beda dengan orang kafir. Tapi itu menjadi pilihan dia. Bagaimana kedudukannya tidak ada? Allah ada rahmat, Nabi Muhammad ada syafaat. Paham Pak ya? Jadi kita harus tidak boleh menghukumi dia. Justru yang harus dihukum siapa? Orang-orang yang punya tanggung jawab terhadap dia. Kata Rasulullah SAW, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ar-ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan pemimpin itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Mohon maaf, jadi ketua RT, jadi ketua RW, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, jadi gubernur, jadi presiden. Mereka lah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu sampai tidak tahu ada rakyat kamu gak makan, gak minum, gak bisa belanja, gak bisa bayar kontrakan, ya, sampai dia mati bunuh diri, sampai dia mati keringan. Mereka lah yang ditanya tuh pertanggungjawabannya. Itulah beratnya jadi pemimpin, Pak. Jangan anak-anak jadi pemimpin duduk joget-joget di kantor dewan, ya, joget-joget, sana sini, piknik pelesiran. Bukan itu Islam nih, Pak ya. Allah akan tuntut itu semua. Allah akan tuntut. Kemana kamu waktu ada orang bunuh diri itu? Kenapa nggak bikin edaran, ya? Kenapa bupati nggak bikin edaran kepada rakyatnya, kepada camat, kepada kepala desa, kepada RW, kepada RT, agar memperhatikan tuh tetangga sekitarnya. Siapa di antara rakyat kita, kata bupati nih, harusnya ya, yang tidak bisa makan, tolong laporkan, kasih BLT, kasih bansos tuh. Dan BLT bansos semua habis di kantor desa, ya, nggak nyampe ke rakyat. Ini persoalan kita, Pak. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, kata Pak Prabowo. Saya sudah lama jadi orang Indonesia, jadi hafal betul bagaimana karakter orang Indonesia. Paham Pak ya? Gitu, Pak. Rasul berkata, Pak, dalam hadis Abdullah bin Abbas. Hadis ini bisa Bapak jumpa di Bukhari. Rasul berkata, la yu'minu ahadukum alladhi yashba'u wajaruhu jai'un ila jambi. Hadis apa? Ini pesan kita semua, Pak. Saya ngeri kalau baca hadis ini, Pak. Tidak akan disebut seseorang itu beriman. Dia tidak akan beriman kalau dia hidupnya kenyang sementara tetangganya kelaparan.
Ngeri Pak. Tetangga Pak, kita kenyang, cukup makan, ya. Tetangga kelaparan itu kita disebut orang yang tidak beriman. Kira-kira ada nggak tetangga kita yang kelaparan? Mungkin kita di kompleks susah menemukannya. Oke lah, ke sebelah. Kalau menurut Imam Syafi'i 40 rumah Pak. Di rumah kita tuh 40 rumah ke kanan ada yang kelaparan. 40 rumah ke kiri ada yang kelaparan. Ke depan ke belakang. Kalau kita mengambil kaul Imam Syafi'i begitu. Oke lah, nggak usah tetangga rumah kita sajalah yang dekat-dekat. Ada yang kelaparan. Kalau ada, kita tidak disebut sebagai orang beriman Pak. Ya. Oleh karena itu Pak, perhatian kita, perhatian kepada keluarga itu bab tersendiri Pak, tanggung jawab kita. Tapi kepada tetangga, ya, apalagi saudara-saudara kita, ya, saudara kita misalnya kerabat nih, tanya, ada yang miskin saudara kita, mungkin gak di sini, di kampung, di desa, kirimkan tuh. Ada uang zakat nih, ya. Tahun ini zakat saya 2,5 juta nih, karena saya punya kas 100 juta misalnya. Saya kirim ke kampung aja dan 1 juta. Ini buat saudara saya yang transfer aja deh. Gitu Pak. Islam mengajarkan gitu. Ya. Jangan kemudian kita yang dekat-dekat kita perhatikan, tapi saudara kita di kampung nggak pernah. Sampai nggak pernah ngirim zakat tuh. Daging kurban nggak pernah nyampe, gitu ya. Zakat, sedekah, infak, transfer saudara-saudara kita. Dan yang ketiga Pak, waktunya mepet. Sholat malam di saat orang-orang sedang tidur lelap. Tuh, maka itu waktu istimewa untuk munajat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekalipun Bapak Ibu nggak minta tuh Bu, Pak, yang nggak angkat tangan, ya katakanlah, merasa sudah cukup, Allah Maha tahu, ya Allah Maha tahu. Tapi itu Allah akan tinggikan derajatnya, baik di dunia apalagi di akhirat. Otomatis Allah akan tinggikan derajat, Pak. Apalagi kalau minta, kan Allah turun ke langit yang paling rendah. Nggak ada tuh bupati bagi-bagi, datangnya mana yang lapar nggak? Ya, gubernur datang mana yang susah nggak? Ya, presiden mana yang perlu bantuan nggak? Ini Allah turun langsung cari orang perlu bantuan. Allah turun cari orang yang perlu bantuan, yang angkat tangan. Allah begitu Pak. Sama seperti Umar bin Khattab dulu Pak. Tiap malam dia cari ke kampung tuh orang yang gak masak. Kalau baca kisahnya Umar bin Khattab Pak, dia cari tuh Pak. Ya. Orang kampung, rumah-rumah gubernur itu yang gak masak. Bawain satu karung tuh nih, dimasakin kalau nggak sama. Kisah ada seorang penduduk masak batu tuh ya, untuk menenangkan anaknya, itu di zaman Umar bin Khattab. Umar bawakan tuh satu karung, dimasakin, luar biasa. Makan bareng-bareng sama rakyat miskin. Jadi malam-malam Allah turun cari orang yang minta, yang angkat tangan, ya Rabb, ya, karuniakan kepadaku rezeki yang halal. Selamatkanlah, bahagiakanlah, ya. Ini semua ada tuntunan Rasulullah SAW. Praktekkan itu, nggak usah banyak, 2 rakaat aja. Mulai jam 12 sampai jam 4, jam setengah 5, ya. Itu waktu yang panjang. Jam 12 malam sampai jam 4.30, ya. Kalau sempat 2 rakaat tahajud, 1 witir, cukup. Itu saja. Cuma nggak sampai 5 menit, ya. Dua rakaat saja, 1 rakaat tambah ditutup witir, cukup. Itu cukup Pak, bisa mengantarkan dan itu jadi modal menghadap Allah. Ya. Lalu Rasul tutup Pak, hadis tadi itu ditutup Rasul begini, man fa'ala zalika, jika kamu kerjakan ini semua, duduk di masjid, ya sebentar, pergi menjalankan salat berjamaah, tuh, ya, apalagi berwudu, sempurnakan wudu, jebarkan salam, ya, kemudian bagi-bagi makanan, sholat malam. Rasul bilang, asya fil khair wa mata fil khair, maka engkau akan mendapatkan kehidupan yang baik
dan kematian yang baik, dan wa kana min khati'atuhu kayaumin waladatumu, dan dosa-dosa itu hapus semua. Kamu seperti bayi yang baru dilahirkan. Cuma mengerjakan 6 perkara itu, bapak seperti bayi yang baru dilahirkan, ibu-ibu seperti bayi. Kalau kemarin ibu melahirkan bayi, sekarang ibu jadi bayi. Oh, kan mengamalkan tadi itu 6 perkara itu. Lalu tutup lagi Rasul bilang, kalau kamu berdoa, idza shalaita, jika kamu berdoa, ucapan Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Rabb, aku mohon kepadamu agar engkau berikan jalan petunjuk, ya, perbuatan-perbuatan yang baik saja, dan jauhkan saya perbuatan-perbuatan yang buruk. Tuh. Dan jika engkau ingin mengujiku, ujilah jangan yang berat-berat. Dan jika engkau uji yang berat, fitnah itu maksudnya misalnya ujian korupsi contohnya, jangan ya Rob, lebih baik aku mati daripada dikasih ujian korupsi. Itu maksudnya, ya. Ini semua ada bimbingan Rasulullah SAW. Oleh karena itu, ya, mari kita sama-sama melaksanakan amalan yang ringan-ringan. Sebenarnya amalan ini ringan-ringan aja, Pak, tapi memang berat, Pak, dan harus dilatih. Nah, kalau 6 perkara tadi kita nggak sanggup, mungkin 1, 2, 3, ya 50%, atau tambah lagi 6, ya. Atau kan kalau sekolah itu kan disebut baik tuh kalau 6 angkanya, ya, rapot biru itu kan 6, ya. Kalau 5 kan merah, 5 kali 5 merah juga, gitu ya. Tapi 6, kita mungkin nggak sempurna semua, tapi capai 6 aja angka tuh, itu udah cakep, Pak, ya. Cakep, Bapak dapat kontak 6 tuh dari Allah, udah hebat, Pak, ya. Mungkin nggak sampai 10 lah, ya, 6 lah, udah 6. Kontennya tuh itu jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam kubur maupun al-akhirat nanti sana. Itu saja. Semoga apa yang saya sampaikan ini ada guna manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Fattakum wa'alafu minkum billahi sabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.